akhirnya terbongkar nih dok, semua skincare abal-abal di pasaran. Pasar kelontongan itu masih ada krim yang harganya cuma 15 ribuan. Jadi kalau misalnya kita udah pakai krim abal-abal tuh, Iya. berhenti, Iya. muncul tuh beruntusan, steroid. Ya, Korban serius. krim abal-abal. 2 hari lalu, BPOM baru saja merilis itu produk-produk yang mengandung bahan aktif berbahaya. Dan masih dari merek-merek yang cukup diketahui Oh, juga. udah buka Cek. Ada merek-merek terkenal. Ada. Tidak menyangka kita. Yeay, selamat datang di The Cherly Juno Show. Hari ini studio kita tuh mendadak kerasa lebih cerah dan glowing ya. Karena tamu Cece hari ini tuh adalah orang yang bertanggung jawab atas wajah-wajah sehatnya banyak orang, wajah-wajah glowingnya banyak orang. Nah, beliau ini tuh nggak cuma jago soal estetika, tapi juga punya perjalanan yang menarik banget nih kisah hidupnya. Mulai dari perjuangan ke sekolah kedokteran yang katanya berdarah-darah. Gue tuh penasaran banget kalau sekolah sampai berdarah-darah tuh kayak gimana sih, kayak udah capek banget sekolahnya terus kayak ditusuk apa berdarah-darah gimana ya. Sampai katanya kehidupan rumah tangganya tuh yang unik karena istrinya juga sama-sama dokter. Dokter ketemu dokter. Apakah kalau bisa lagi ngobrol di dalam rumah tangga ngomonginnya hal-hal yang berbau ilmiah ya. Kita bakal bongkar rahasianya langsung ya. Rahasia kulit sehat sekaligus sisi manusiawi dari seorang dokter. Langsung saja kita sambut Dokter Tulus. Halo dok, apa kabar Halo, dok? Cek. Alhamdulillah sehat. Asli ya dokter, Masya Alhamdulillah Allah. Cowok padahal ya guys. Siapa yang sering yang ngelihat kalau misalkan dokter estetika itu banyak kan cewek, tapi kali ini ada dokter Tulus, sosoknya tuh pria, tapi nggak cuma membuat glowing para pasiennya, tapi beliau ini juga glowing juga. Jadi kadang-kadang kita kalau mau datang ke dokter kecantikan ya dok, kita tuh ngelihat sosok dokternya juga, Masya Allah. Dokter nih ngelakuin treatment juga nggak sih dok? Iya dong. Oh jelas dong ya, bener. Dok, kita tahu nih, dokter Tulus kan ahli bikin orang jadi cantik dan ganteng. Habis ini aku sama suamiku ya dok, langsung jadi pasien dokter. Tapi dulu waktu kecil, emang cita-citanya apa sih dok? Mungkin kalau kayak kamu waktu kecil gitu, emang waktu sekolahnya itu ya ibu guru nanya, yang mau jadi dokter angkat tangan. Itu emang dokter angkat tangan dulu? Enggak sih sebetulnya. Oh enggak ya dok? Enggak. Enggak? Terus emang cita-citanya kapan kepengen jadi dokter? Jadi gini, sedikit cerita ya tentang Oke. perjalanan saya kenapa akhirnya jadi dokter. Jadi memang orang tua saya juga itu basically dari kesehatan juga. Oh. Tuh, tapi perawat. Oh. Nah, cuman pada suatu waktu orang tua itu kan kerja di rumah sakit tuh. Benar. Kerja di rumah sakit Betul. sebagai perawat dan ketemu dokter bernama Tulus. Sumpah. Serius. Asli dok. Asli. Oke, terus Jadi gitu. terinspirasi. Iya, betul. Jadi pada saat itu orang tua ketemu dokter bernama Tulus dan beliau ini orang tua saya itu sebagai asisten si dokter Asisten Tulus dokter tadi. Tulus ini, iya. Mungkin di dalam hati orang tua terbersit, wah, gue ini perawat nih. Bener. Kayaknya anak gue harus jadi Harus, dokter nih, iya. seperti si dokter tersebut. Bener. Sampai ketika saya lahir diberi nama sama seperti si dokter tersebut. Gitu. Jadi sebetulnya ya memang di sisi lain memang saya juga ketika ditanya cita-cita jadi seorang dokter, ya karena dokter mulia gitu kan, Betul, membantu orang. Masya Allah. Tapi memang di sisi lain juga udah deh nggak apa, meneruskan perjuangan cita-cita seorang orang tua. Dan karena dokter Tulus sendiri dari dokter, dari partnernya orang tuanya dokter, ini kayaknya memang ini banget ya dok, jadi kayak orang sosok yang mereka hormati juga, Ya. dan mereka lihat kayaknya memang sosoknya tuh baik gitu ya dok ya. Iya, Dan betul. kejadian di anaknya, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Oke dok, kalau misalkan dokter kan bilang katanya, jadi sebenarnya tuh tadinya ini cita-cita yang diturunkan dari niatnya orang tuanya dokter. Betul. Sebenarnya bukan cita-cita dokter. Kalau misalkan dulu ya, kalau kita harus kulik-kulik dulu. Waktu kecil Kalau kita harus sekolah kulik-kulik gitu dulu. kan. Nah, Iya. itu dulu sebenarnya dokter tuh pengen jadi apa? Itu pasti orang warga-warga TikTok, warga-warga di YouTube nih pengen tahu. Sejujurnya ya, waktu kecil saya itu ingin menjadi seorang bisnismen. Serius. Sumpah. Iya. Berdagang gitu ya. Dok? Berdagang, betul Ci. Jadi Serius? saya tuh pengen jadi seorang pedagang gitu loh. Makanya pada saat saya mau masuk kuliah, Pak, kata saya kan, saya tuh pengennya jadi bisnismen aja. Udah deh saya kuliah di ekonomi aja. Ngapain kamu kuliah ekonomi? Iya. Nanti juga kalau udah jadi seorang dokter, sekolah yang benar, nanti udah bisa sendiri, bisa belajar sendiri.
Masya Allah, doa orang tua. Betul. kejadian Tapi sama alhamdulillah, artinya kan dokter oke. Betul. Selesai, Bisnismen lulus. juga. Bisnismen mudah-mudahan. Kejadian sudah Kejadian. dong, luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat dokter. Gokil. Ini bukan hoki, tapi ini sudah mendarah daging. Nah, Iya, betul. Nah, tapi ceritain sedikit dong, Dok. Tadi kan udah dibilang ya sama dokter-dokter, terus sebenarnya pengennya jadi bisnismen. Ceritain dong pengalaman akhirnya, proses akhirnya dokter tuh bisa jadi seorang dokter. Oke. Berarti sekolahnya IPA dong? Ya, betul, IPA. Jadi memang sekolah waktu itu IPA. Kemudian saya sekolah di salah satu universitas di Bandar Lampung. Oh. Menempuh kurang lebih perjalanan 3,5 tahun, 7 semester. 7 semester. Alhamdulillah lancar, Cek. Lancar. Lancar ya. Gak ada bolong-bolongnya tuh. Nggak ada Gak ada bolong-bolong. nakal-nakalnya dokter Karena sama gini, sekali. Karena kadang-kadang dokter itu perjalanan kuliahnya kan cukup panjang. Benar. Ada yang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Alhamdulillah karena memang kita juga memegang amanahnya orang tua gitu kan. Kita nggak mau ngerepotin orang tua dong. Karena kalau misalnya kita molor nih, ya kan otomatis orang tua nanti harus menanggung beban Betul. tersebut. Jadi ada keluarga lagi, ada Ya, keluarga lagi. betul. Kemudian kalau setelah lulus kedokteran, biasanya dokter itu akan menempuh pendidikan koas. Betul. Koas itu kita kerja di rumah sakit, Benar. kurang lebih sekitar 4 semester, berarti sekitar 2 tahun. Total Total berarti kan 3 tahun setengah, ya Tambah kurang lebih 4 dua tahun lah ya, tahun. sambil nunggu-nunggu 4 tahun ditambah 2 tahun, 6 tahun. 6 tahun. Nah, kalau sekarang di Indonesia ada program baru, namanya internship. Oke. Internship, jadi seorang dokter ketika baru pertama kali lulus, itu kita wajib mengabdi dulu. Mengabdinya tuh biasanya udah terpencil. Kalau saya kemarin dapat di Kalimantan Selatan, Oh, 1 tahun. iya. Tapi kita udah bukan pendidikan, sudah Jadi dapat langsung- gaji. Iya, Lumayan lah buat tambahan. Buat tambahan. Buat menggantikan biaya orang tua sih belum ya, Dok ya. Belum, betul. Buat tambahan dulu, benar. Buat tambahan, jadi waktu itu gajinya 3,5 juta. Oh, 3,5 juta itu 1 bulan. Oke, lumayan. Dan lumayan. Tapi ya. untuk biaya kehidupan di Kalimantan Selatan kayaknya bisa ya. Kurang Dok? sih sebetulnya. Lumayan untuk menambah. Lumayan. Kan? Waktu itu kita 1 tahun, 1 tahun di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin itu kita perjalanan sekitar 6 jam. Jadi bukan di kotanya ya, Jadi bukan pedalamannya? di kabupatennya lah. Kabupatennya? Dari saya waktu itu dapat di Kabupaten Tabalong. Kurang lebih 1 tahun. Jadi puskesmas gitu, Dok? Di puskesmas iya, di rumah sakit juga, di IGD juga. Chaos, Jadi Dok. 4 bulan. Sebenarnya sih nggak terlalu capek ya, artinya karena memang di kota di kabupaten pasien nggak terlalu banyak, tapi kita bisa mengenal Indonesia bagian tengah ya. Iya. Jadi kurang lebih sekitar 3 tahun, 4 tahun, ditambah 2 tahun, 6 tahun, ditambah 1 tahun, 7 tahun lah kurang lebih. Gokil. Tapi itu tahun berapa ya, Dok, waktu dokter mengabdi ke Kalimantan Selatan? Saya 2016, 10 tahun lalu. 10 tahun lalu. 10 tahun Pas lalu. banget ya 10 tahun lalu dokter Pas mengabdi. 10 tahun lalu. Wah, dokter, tapi kan kalau misalkan kita yang mengajarkan atau enggak mengedukasi teman-teman yang di daerah lebih di kabupaten gitu ya, kita bilang agak lebih terpencil gitu ya. Itu susah nggak sih, Dok, misalkan dikasih tahu ibu jangan lupa ya, ibu tuh sakitnya ini pas dokter resepin, terus ada yang denial nggak, Dok? Nggak Betul, mau. betul. Iya kan, Iya, Dok? iya. Karena kan saya kan sekitar 6 tahun lalu kan kerja di puskesmas juga kan. Betul. Nah ini ada kejadian menarik nih. Gimana tuh, Dok? Jadi waktu itu si puskesmas tersebut nggak ada dokter. Uh-uh. Beberapa mungkin sekitar 1 apa 2 tahun nggak ada dokter. Jadi puskesmas tersebut tuh hanya ada perawat saja. Oke. Tiba-tiba saya masuk dong Masuk. sebagai dokter. Iya, kepalanya nih. Enggak, sebagai dokter fungsional aja. Oke. Ya, sebagai dokter. Nah, ekspektasi orang mungkin ketika ada dokter itu bisa mengerjakan semua hal. Oh iya. Jadi suatu waktu, kalau tidak salah waktu itu ada kasus tumor ya, Iya. tumor, ada seorang ibu-ibu datang, wah saya diagnosis nih kayaknya ada massa, ada tumor ya kan, Iya. ada benjolan. Saya bilang, Bu, ini nggak bisa kalau di puskesmas ini, karena memang alatnya tidak memadai. Betul, harus dirujuk dong ke rumah ke rumah sakit. sakit. Loh kok, ini kan udah ada dokter, kenapa harus dirujuk juga? Waduh. Selama 2 tahun kan nggak ada dokter nih, Iya. wajar dong harus Kalau dirujuk. dipindahkan. Nah sekarang ada dokter kok harus dirujuk juga. Iya. Jadi kadang-kadang masyarakat di daerah itu ketika ada dokter bisa melakukan segala hal. Padahal dokter pun ada kelas spesialisnya. Betul, kita nggak mungkin bedah-bedah di Iya. puskesmas Permisi, dong. Anda lecet. Iya, kalau lecet Kalau oke lecet lah. bisa. Tapi kalau bedah perut kan repot Kan juga. nggak bisa, benar. Iya. Iya. Ada lagi, ya beda lagi. Tapi Iya. sebenarnya dokter asli orang Lampung, Dok. Enggak, saya asli Pandeglang. Asli Asli Pandeglang. Banten. Nah, itu kan kayak
Dari sini ke sini ke sini nih. Lampung, Banten, Kalimantan. Iya, how come dok? Dari Pandeglang akhirnya memilih sekolah di Lampung. Apakah memang universitas di Lampung ini terkenalkah untuk apa ya? Menurut saya sih karena memang nggak terlalu jauh juga ya, nggak terlalu juga dari Bandung kan tinggal nyebrang doang kan. Oh iya benar. Iya, nyebrang 1 jam, perjalanan nggak terlalu jauh dan memang mungkin ditakdirkan di sana. Iya, nih katanya kan istrinya dokter tuh dokter juga. Betul. Nah, ketemunya jodohku, ketemunya di Lampung. Bukan. Oh enggak. Tahu nggak di mana coba? Dimana? Sebetulnya kita satu kabupaten loh. Serius di Betul, Pandeglang? satu SMA juga. Oh, tapi beda kelas dulu. Beda kelas. Oh. Cuman kita memang ketemunya itu di Bandar Lampung pas kuliah. Karena mungkin kita sama-sama satu kampung nih. Iya. Ketika ketemu di kota orang kan ngerasa dekat tuh. Jadinya ada Iya. ikatan. Ada ikatan. PDKT akhirnya sampai sekarang. Awet, Cek. Awet. Udah berapa tahun tuh dok berarti? Berarti kalau misalnya kita kenal dari 2009 ya. 2009. Sekarang udah 2026. 2009. Cuma menikah kan 2017. 2000. Oh, sama dok. Saya juga nikah tahun 2017. Kita Iya. tahun ini 8 tahun menikah berarti ya. 8 tahun, ya? betul. 8 tahun menikah. Ya Allah. Ini dari 2009 sampai nikah di tahun 2017, berarti itu sempat pacaran 8 tahun. Berarti langgeng juga. Langgeng. Itu saya nggak tahu antara langgeng, Dok, Antara- atau karena lagi tugas masing-masing. Tugas ya, kayaknya tugas deh. Oke, kita kenalan juga sedikit sama istrinya Dokter Tulus. Boleh dikenalin mungkin Dok, nama istri Dokter Tulus. Oke. Jadi istri saya ini Dokter Nyimas. Dokter Nyimas ya. Dokter Nyimas asli Pandeglang. Beliau juga sama, dia menggeluti estetika juga. Malahan yang duluan nyemplung dia. Cuman pas lagi stres-stresnya ngajakin iya, Dokter Tulus. Oh betul. enggak? Oh iya. Iya. Terpaksa akhirnya terjun juga. Oh ternyata oke gitu loh. Seru. Iya. Tapi kan dari sebanyak itu ya dok, maksudnya pilihan untuk menjadi dokter spesialis. Apa ya sebelum ketemu sama Dokter Nyimas ya dok? Atau jangan-jangan Dokter Nyimas alasan utamanya ya, saya juga nggak tahu. Tapi apa yang membuat Dokter Tulus ini akhirnya memilih estetika untuk menjadi spesialisnya Dokter Tulus? Jadi alasannya kenapa? Pertama memang buat diri sendiri. Karena kan ketika kita mempelajari lebih dalam, tentu akan lebih tahu dong tentang estetika. Yang kedua sebenarnya keresahan juga ya, saya kan tinggal di daerah di Pandeglang Kabupaten. Di sana tuh memang edukasi tentang penggunaan skincare itu masih sangat minim sekali. Jadi jangan kaget kalau di sana tuh di pasar kelontongan itu masih ada krim yang harganya cuma 15 ribuan. Yang merkuri kuning sama Yang nggak tahu lah gitu. itu apakah merkuri atau tepung. atau tepung tambah merkuri Tepung bisa aja tapioka kan. kemarin itu yang Iya, lagi iya, rame iya. dok. Itu 15 ribu tapi dalam waktu 1 minggu itu bisa cerah, dijamin glowing. Serius. Di pasar kelontongan. Ada. Itu terjadi pada babysitter kita di rumah. Iya. Jadi waktu itu lu kok glowing banget gitu kan? Iya, pakai Gitu. apa? Pakai apa? Iya dok, karena saya pakai krim. Saya tanya harganya, krim berapa harganya? 15 ribu. Wow, luar biasa. Krim 15 ribu bisa bikin glowing dalam waktu instan, itu luar biasa sih. Jadi kurangnya edukasi Betul. juga dok. Mereka juga nggak tahu karena yang terjual bebas di pasaran adalah krim tersebut. Dan memang murah pula kan. Murah pula, sesuai kantong. Itu terjadi pada saudara juga, sepupu nih. Sepupu itu waktu itu sekolahnya masih SMA. Dia konsul dong. Katanya ini kulit saya kok begini. Saya lihat memang beruntusan. Kalau kita lihat sih dia dermatitis perioral. Oke. Ya betul. Jadi sekitar dermatitis sekitar mulut. Itu khas banget rebound steroid. Aduh. Jadi kalau misalnya kita udah pakai krim abal-abal tuh, berhenti muncul tuh beruntusan steroid. Mulai urat-uratnya mulai kelihatan. Kelihatan beruntusan, jerawat kecil-kecil. Ya, dan terjadi pada circle terdekat. Betul. Jadi kalau Cece sering pergi ke pasar nih ya di daerah, itu ada dua manusia. Ibu-ibu dengan kulit yang glowing banget, atau ibu-ibu dengan kulit yang muncul flek. Iya, yang fleknya mempulau gitu ya dok. Iya betul. Yang satu baru pakai, seneng dia happy. Iya. Yang satu korban. Iya, korban krim abal-abal. Korban krim abal. Pas banget dok. Kalau tidak kalau di momen ini bisa tanya sama dokter, kan sempat banget ya dok.
di tahun 2024 kemarin ya dok, banyak banget kan yang akhirnya terbongkar ya dok, semua skincare abal-abal di pasaran. Waktu itu terjadi, gimana tuh tanggapan dokter? Apakah dokter kayak ini dia waktunya, atau dokter ngerasa kayak apa? Coba. Sebetulnya kalau kita ya, itu kan pertama saya bikin skincare atas nama merek sendiri itu 2019. Oh, sudah lama sebetulnya. Dan setiap tahun BPOM pasti merilis produk krim mengandung bahan aktif berbahaya. Iya. Itu setiap tahun. Cuman memang tidak terlalu terblow up oleh media karena sosial. Dulu belum Iya. heboh itu. Sekarang kan udah banyak nih teman-teman influencer yang memang akhirnya mengungkapkan juga. Mengungkap, betul. Jadi akhirnya pada masyarakat pada lebih aware lah. Benar Padahal BPOM itu hampir setiap tahun merilis produk-produk yang non BPOM tadi yang mengandung bahan aktif berbahaya. Setiap tahunnya padahal BPOM sudah bekerja. 2 hari lalu BPOM baru saja merilis itu produk-produk yang mengandung bahan aktif berbahaya. Iya, saya udah lihat sih. Udah kan? Saya udah lihat dan masih dari merek-merek yang cukup diketahui juga. Udah buka, Cek? Sudah lihat. Ada merek-merek terkenal. Ada. Tidak menyangka kita. Saya tidak menyangka. Iya. Saya tidak menyangka karena sempat pakai produknya. Serius dok. Makanya jadi kayak saya merasa bahwa saya sudah well educated saja. Itu dia ya dok. Makanya ada baiknya ketika BPOM dapat merilis karena kadang tuh kita percaya untuk memakai sebuah produk itu kadang kita melihat orangnya juga. Yes. Dan hasil dari orang-orang yang telah memakai. Jadi trustnya itu telah tumbuh. Tapi ternyata pas dirilis sama BPOM ada yang ya memang nggak semuanya, mungkin salah satu produk atau salah 5 dari produknya. Yes. Tapi kan akhirnya menimbulkan rasa aduh, apakah yang di rumah saya masih aman atau tidak? Betul. Gitu. Jadi kan kita satu produk yang kena, kita juga berpikir bahwa jangan-jangan semuanya ada kandungan berbahaya juga gitu loh. Oke dok, ini sedikit lebih deep lagi ya dok. Ini benar-benar keresahan saya banget dok. Kadang-kadang ketika kemarin sempat ramai gitu ya dok, kan jadi sempat salah-salahan. Kita nggak ngomongin ini salah siapa, tapi dari sisi businessman alias dari sisi ownernya, somehow owner tuh cuman ingin ya. Karena kan saya seorang owner juga dok. Iya. Jadi kadang mungkin saya kurang mengerti bagaimana cara pembuatan ingredients. Let's say saya sudah cari tahu dan saya punya tim R&D khusus gitu ya untuk membutuhkan apa sih racikan sebenarnya yang baik untuk let's say kalau buat saya karena produk saya untuk program jadi lebih sehat untuk membantu menurunkan berat badan. Saya cari tahu tuh kandungan-kandungan yang bisa membantu program tersebut. Nah, tapi kan ketika kita minta akhirnya kita lepaskan kepada pabrik. Nah, akhirnya kan ketika kita cobain padahal dalam keadaan aman, tapi ternyata yang ketika beredar di pasaran, ini padahal produk udah saya tes dulu nih, tadinya tes lab. Ternyata hasilnya aman. Tapi ternyata temuan BPOM menemukan bahwa produk tersebut ternyata tidak aman. Nah, bingung dok. Iya. Bingung kan mekanismenya dok? Yes. Nah, itu dokter sendiri kan berarti kan dari sisi bisnismen. Apa tuh langkah-langkah? Ini kan jadinya lebih kepada supportnya dokter buat teman-teman owner yang bisa dipelajari untuk kedepannya buat edukasi juga. Sebenarnya kita sebagai owner tuh apa aja sih yang harus kita benahi agar tidak terjadi atau tidak kebobolan untuk bahan-bahan yang kita juga nggak pengen gitu loh jual produk-produk yang merugikan customer. Nggak mungkin mau. Iya. Oke, coba dong. Gini ya, sebetulnya saya pengalaman di skincare sekitar berapa tahun ya? 2018, sekarang 2026, sekitar 6 tahun lebih ya. Dan memang di Indonesia itu terkadang kita melihat suatu perusahaan itu kadang-kadang tidak bisa kita percaya 100%. Benar. Percaya Cek, saya tuh pernah ditawarin ini saya percaya bahwa pabrik ini nggak mungkin dong ngeluarin produk abal-abal. Produk abal-abal, benar. Tapi ternyata ada beberapa perusahaan yang kita anggap bisa dipercaya, dia pun bisa loh bikin produk kita itu ada kandungan merkuri, ada kandungan hidroquinonya dan bisa dijual secara bebas. Jadi benar-benar kalau memang kita harus tidak mau seperti tadi, kita hanya harus benar-benar aware gitu loh. Iya. Kita harus lebih aktif dan reaktif juga ya dok ya? Betul, dan kadang memang gini loh, ini permainannya tuh kadang mereka tuh tidak membawa nama dia. Benar. Saya nggak mungkin sebut nama ya. Nggak mungkin, ya kita kan? juga nggak pengen menulis ini siapapun, cerita aja lah, sharing sharing aja. Artinya ini supaya lebih hati-hati pada owner-owner nih.
Iya. Jangan mentang-mentang kalian udah ngambil banyak, kalian percaya 100% per pabrik. Iya, Nggak langsung bisa. lepas tangan gitu Lepas aja. tangan nggak bisa. Jadi memang kita juga sebagai owner harus benar-benar hati-hati sih. Karena terkadang pabrik juga pabrik yang nakal ya tanda kutip Iya. ya, itu mereka juga bisa saja membuatkan produk kita dengan tadi kandungan berbahaya. Tapi pada saat misalnya nanti ownernya ketangkap nih, brand MGS nih misalnya produk saya, Misalkan. tiba-tiba ditemukan ada kandungan itu nanti BPOM, yang pengalaman saya, setahu saya sih pada akhirnya yang kena tuh kita gitu loh, sebagai owner. Memang yang akan tercemar namanya adalah ownernya. Yang pemilik brandnya Betul. gitu. Jadi kalau menurut saya sih antisipasinya adalah kita harus benar-benar hati-hati. Betul. Jadi meng-cross check ulang misalnya setiap bulan sekali. Betul. Itu yang saya lakukan. Jadi akhirnya, harus Dok. ada maintenance tuh, pengujian mungkin Setiap pengujian batch mandiri. produksi akhirnya mau nggak mau kita ini Dok, ya pengujian mandiri, tapi bukan lewat dari pabriknya. Yes, betul. Itu Daripada lebih baik. ya, Dok. Itu lebih baik. Karena terkadang beberapa pabrik juga pabrik-pabrik yang memang kurang bisa bertanggung jawab ya. Itu kadang misalnya gini, batch 1 warnanya batch 1 misalnya warnanya pink nih. Pink. Batch 2 itu warnanya bisa jadi putih. Iya tuh. Itu produk BPOM loh. Iya. Nah, biasanya yang suka maki-maki pabrik, nah dia tuh. Oh Dokter iya. Nyimas. Dokter Nyimas tuh yang agak lebih kayak kenapa gitu ya. Iya, betul. Main langsung Iya. ada perubahan kayak gitu tidak konfirmasi. Yes. Gitu. Kan Dan- kandungannya jadi pasti berubah. Ya kita lihat di warnanya berubah. Udah Kita tahu. berpikir dong, oh jangan-jangan ini yang tadinya niasan 5%, jangan-jangan ini 3%. 3% dikurangin jadinya. Nah itu ada kekhawatiran. Makanya kalau ada ke tempat pabrik seperti itu, udahlah mendingan kita sebaiknya jangan kerjasama lagi. Betul. Kita Tapi- yang mengantisipasi, kita yang kasih Ya, tahu. tapi kita juga memang ada beberapa pabrik bisa dipastikan 90% dia sangat berkualitas. Artinya dari pertama kita bikin sampai sekarang tahun 2026, 5 tahun nggak pernah berubah. Iya. Mulai dari warnanya, teksturnya tidak berubah. Amanah ya. Aman. Berarti dia ketika memberikan bahan aktif dari awal sampai akhir sesuai. Exact the same. Yes. Nah ini ya makanya buat teman-teman owner lah ya, aku sampeinnya gitu ya. Kadang kita tahu lah ya, kita tahu dari hati ke hati, nggak ada satupun dari kita yang pengen mencelakai customer ataupun orang-orang yang sudah mengeluarkan uangnya berharap penuh pada produk yang kita jual. Tapi itu dia langkah yang harus dilakukan tadi yang udah sampaikan dari Dokter Tulus. Yang bisa kita lakukan adalah pengujian mandiri, mungkin setiap batch sekali, tapi mungkin yang bisa menguji mandiri itu dari kitanya. Jangan percayakan lagi ke pihak pabriknya mungkin ya. Nah, ini juga tanpa mengurangi rasa hormat kepada tim pabrik ya. Nah, kita cuman mungkin bisa saling mengingatkan juga, mungkin teman-teman dari tim pabrik juga, pokoknya gimana caranya seluruh warga Indonesia itu bisa mendapatkan produk-produk yang berkualitas. Karena kalau bukan dari kita, siapa lagi? Ya. Masa kita mencelakai sesama rumpun sendiri, ya kan? Nah, jadi kalau dari dokter nih, aku mau nanya dong dok, saran nih dok dari dokter, POV dong dok. Kalau tadi kan kita ngomong POV dari owner nih dok. Menurut dokter kira-kira tips buat para customer. Ya, ini buat customernya nih kan. Saran dong dok biar mereka nggak terkena produk yang salah pilih gitu ya. salah pilih. Kalau dari saya pertama ya, supaya customer tidak salah memilih produk. Yang pertama pastikan BPOM dulu deh. Benar. Ada nomor NA-nya. Iya, ya tapi kan? sekarang orang tuh itu lagi dia. trust issue dok. Nah betul, kadang-kadang ya udah ada NA-nya aja ternyata isinya beda. Iya. Misal brand sebelah sama oknum-oknum nakal tuh isinya diganti, harganya lebih murah. Iya. Memang Makanya, padahal ya, walaupun ya ini juga pengetahuan juga ya dok ya buat yang lagi nonton sekarang ya. Jadi walaupun trust issue sebenarnya tadi dokter udah sampaikan di awal, BPOM itu sangat aktif juga dalam waktu udah sangat bekerja 2 keras minggu sekali atau berapa bulan sekali gitu ya dok, cukup sering datang untuk cek barang edaran Betul. yang ada di pasaran gitu ya dok. Jadi kayak makanya dok, sekarang nomor NA-nya udah ada. Udah ada. BPOM-nya udah ada. Kita ngomong sekarang lebih kerucut ya dok ke skincare muka dok. Yes. Terus kalau NA-nya udah Oke. udah percaya nih, udah ada Oke, nih nomor BPOM-nya. Karena NA aja nggak cukup dong. Betul. Yang kedua pastikan produknya tersegel dengan baik, Benar. ya kan? Ketiga, pastikan beli produk tersebut di tempat yang benar. Karena terkadang nih
NA-nya udah ada. Kemudian juga sudah Sudah tersegel tersegel. dengan baik. Sekarang kan banyak pabrik-pabrik rumahan tuh Iya. yang bisa bikin produk Tinggal plek-ketiplek kita- sama, NA-nya tinggal kita tulis ulang, Iya. tapi ternyata isinya Isinya beda. berbeda Iya. antara yang di pabrik dan yang diedarkan Edarkan. gitu loh. Jadi makanya pastikan juga kalian nih kalau beli produk entah skincare ataupun suplemen itu pasti di tempat yang benar deh, Iya. Mending dari toko aslinya. di toko aslinya. Kalau misalnya Cece jual suplemen buat Hauce, itu udah deh di sini aja gitu Di sisi loh. aja gitu. Iya nggak sih? Iya, soalnya Karena- produk kita juga banyak yang palsu dok, banyak banget. Iya kan? Padahal kita bahkan sempat suzon sama pabriknya. Jangan pabrik jual sendiri. Jangan-jangan pabrik jual sendiri, tapi ternyata enggak. Oh. Maksudnya kita bisa cek kan kita coba beli gitu ya dari banyak titik. Jadi benar kata dokter, NA udah ada, segel udah ada. Segelnya ada loh, kita lihat loh, ada segel loh. Bener-bener niru, Bener-bener plek, sama, tiplek gitu. plek-tiplek. Iya, terus tapi kan orang belinya dengan harga yang jauh lebih murah. Lebih murah. Berujung pada dapatnya palsu. Nah itu dia. Ya makanya pastikan belinya di tempat yang sesuai, Terpercaya. terpercaya. Iya. Kalau misalnya di supermarket nih, beli di sana deh gitu Beli kan. agak lebih mahal dikit gak apa-apa lah. Iya, tapi Iya aman lagi, Dok. gitu Iya loh. lagi, Dok. Ini pengalaman saya dulu waktu tahun 2023, saya jual suplemen yang harganya lumayan mahal juga. Iya. Itu tuh ada yang jual setengahnya, dia beli banyak. Dok, saya katanya beli suplemen ini di sebelah kok murah ya. Pas dibuka ternyata memang beda, Iya. palsu. Jadi kadang-kadang masyarakat kita juga tergiur dengan harga yang murah, Murah. iya kan? Udah pernah beli yang asli, cocok, Betul. mau repeat order cari yang murah. Jangan ya dek ya, Nah, jangan. Betul. Mending ya kalau misalnya ternyata produk ini dipalsukan tuh isinya terigu. Kalau isinya Kalau isinya obat lain, karena gini loh Cek, banyak sekarang suplemen kapsul nih, warnanya putih nih punya saya misalnya nih. Iya. Tapi di pasar lain tuh ada tuh yang jual suplemen warnanya sama. Amit-amit nih kandungan obatnya misalnya buat apalah gitu kan. kalau mau untuk menurunkan demam doang nggak apa-apa sih dok. Tapi kalau kan menurunkan demam juga Oh, iya kalau sih. digunakan lebih dari Terus-terusan. 3 bulan, liver kita kena, ginjal kita bisa rusak. iya. Nah itu dia. Nah itu yang kalau misalnya dipalsukan di kapsulnya diisi terigu, oke lah, aman kita minum jangka panjang. Tapi yang ngeri tadi, yang ngeri bahwa Kalau isinya, obat lain Iya. mentang-mentang sama dimiripin, Warnanya. udah dimasukin aja ke botol yang sama gitu. aduh. Nah itu dia, makanya pastikan ketika membeli suplemen itu pastikan beli tempat yang terpercaya gitu loh. Benar. Setuju dok. Nah berarti ini sebenarnya juga jadi alasannya dokter untuk akhirnya punya bisnis skincare sendiri. Ya betul, karena memang ternyata lingkungan saya juga banyak juga korbannya gitu Iya, loh. di sekitar sendiri, Di sekitar circle sendiri. terdekat juga Iya. banyak korbannya. Nah, itu awalnya tuh, Dok. Awalnya. Nah, boleh dong, Dok, ceritain sampai akhirnya punya brand dokter sendiri bersama Dokter Nyimas. Siapa dulu tuh yang bikin brand ini? Sebetulnya awalnya dia dulu tuh. Oke, Dokter Nyimas dulu Dokter ya. Nyimas dulu. Kita Istri punya- dulu ya. Iya. Kita Dokter punya- masih sibuk praktek tuh. Iya betul, masih praktek. Jadi saya waktu itu bikin produk skincare. Oke. Brand skin kita MGS by Dokter Nyimas. Oh. Ya, bukan by Dokter Tulus. By Dokter- Ah, bukan. Bukan by Dokter Nyimas. By Dokter Nyimas. Nggak apa lah, Biar memulai dulu, biar curi memulai start dulu. Iya. Nah, Oke. itu sekitar sekarang masih ada juga. Kita punya produk skincare sekitar 30 produk. Ada serum, sunscreen, moisturizer. Kemudian tahun 2024 kita untuk memutuskan kayaknya skincare doang kurang nih. Kurang. Kalau dari luar doang kurang nih. Betul. Akhirnya kita tambah produk baru. Ini kita ada kolmisin dan juga likoren. Betul. Itu suplemen. Ini yang viral banget di TikTok. Lumayan, Iya. lumayan. Udah bukan lumayan sih dok, serame itu sih dok. Nah, Iya, pasti waktu dokter bikin nih dok, pasti kayak kan dokter harus ngetes dulu kan ke Iya, iya. dokter juga untuk jurnal dan Betul, lain-lainnya gitu kan dok. Sampai akhirnya dokter kayak pede gue mau sharing produk ini nih, biar orang yang mau beli akhirnya nggak ketipu produk-produk nakal lagi. Iya. Nah, itu gimana? Ya, Dok? jadi gini ya, sekarang aja masih ada ya, itu tuh produk luar yang diklaim bahwa asasnya misalnya sekian miligram, 12 miligram dan seterusnya. Tapi ternyata palsu juga. Ya tadi itu kita juga akhirnya karena memang banyak produk palsu juga, udah deh kita bikin suplemen sendiri gitu loh. Dan Iya. memang kenapa kita akhirnya concern terhadap astaxanthin? Karena memang astaxanthin sendiri kan itu termasuk antioksidan kuat.
Betul, nggak boleh Bahkan sembarangan. banyak klaim itu ada yang beberapa jurnal ada yang bilang 1000 kali vitamin C, bahkan ada yang sampai klaim setara dengan 6000 kali vitamin C. Jadi sekuat itu antioksidannya, gitu. Jadi memang kenapa kita akhirnya concern terhadap asantin karena tadi itu, karena memang dia termasuk antioksidan yang sangat kuat. Iya. Nah ditambah lagi kita punya produk ini kan nggak cuma astaxanthin doang. Betul, ada tambahan. Ada tambahan, ada kolagen, Betul. kemudian ada vitamin C, ada vitamin A-nya juga. Jadi satu produk tapi manfaatnya Manfaatnya banyak. banyak. Iya, bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Jadi nggak cuma untuk kulitnya doang. Betul, untuk daya tahan tubuh juga. Tapi saya memang udah cobain juga sih dok yang kolmistin. Kebetulan kan kemarin abis liburan dari cuaca yang dingin ya dok. Yang saya rasakan memang dari progres dari minum suplemen dari kolmistin sendiri. Yang tadi kulit saya kering karena mungkin saking dinginnya dan gremet-gremet gitu ya dok. Saya nggak cuma pakai lotion, saya tambah sama kolmistin karena waktu itu sempat ketemu dokter kan, ada di rumah, saya nggak perlu beli lagi gitu kan. Pas saya cobain ternyata within nggak nyampe 7 hari loh dok, saya ngerasain bener-bener kayak nggak cuma lembab dok, jadi yang si merah-merah itu flare itu jadi hilang. Jadi kayak wah berarti bener nih astaxanthinnya real ya. Jumlahnya berapa dok? Astaxanthinnya jumlahnya berapa? Astaxanthin 2 mg, kolagen, kemudian ada vitamin C juga vitamin A. Nah kita sebetulnya lebih memilih astaxanthin tidak terlalu tinggi ya, karena memang ada beberapa jurnal juga penelitian kalau terlalu tinggi kita konsumsi astaxanthin itu kulit jadi orange nanti. Wah, iya. Coba ya, muka gue jadi orange. Itu, tapi memang efek samping ya, efek samping dari nggak setiap orang merasakan hal yang sama. Tidak setiap orang merasakan hal yang sama, karena kemarin ada customer juga dia dok saya minum astaxanthin 6 mg kok jadi orange ya, tapi memang ada beberapa orang ketika minum 6 mg jadi jadi aja. bagus gitu. Iya, udah kulit badak aja. Ya, makanya kita lebih memilih untuk mengkombinasikan dengan beberapa bahan aktif tadi. Nih aku tuh penasaran banget, semoga mewakili pertanyaan para netizen ya dok. Kadang semua orang Indonesia bahkan udah cerah sekalipun itu pengen jadi lebih cerah lagi. Ya kan dok? Betul, Indonesia tuh pengennya begitu. Pengennya begitu, padahal kita iklim tropis, wajar banget kalau kita kulitnya kuning langsat, sawo matang gitu. Wajar. Nah dok, kan masih banyak banget dok orang-orang yang akhirnya mengkonsumsi suplemen yang bantu untuk mencerahkan. Kita nggak bilang putih ya dok, saya juga setuju banget sama dokter ya, nggak ada yang namanya putih itu nggak bisa mencerahkan. Ya. Nah tapi dok, tentu kan ada batasan tertentu. Kan tadi dokter ada ngomong efek samping ya dok. Ntar lagi kita mau main games, tapi kita bahas dulu dok, sedikit aja dok. Kira-kira kalau misalkan rutin mengkonsumsi suplemen pencerah, itu efek samping jangka panjangnya akan seperti apa dok? Apakah sebenarnya ada durasi pemakaian, harus di stop, itu gimana? Boleh jelaskan sedikit ya dok? Oke, sebetulnya sih kalau astaxanthin itu relatif aman ya. Sekalipun diminum jangka panjang dengan catatan dosis yang diminum itu sesuai dengan kebutuhan harian kita. Jadi untuk astaxanthin itu sebetulnya secara aman dikonsumsi itu aman 4 mg sampai 12 mg itu aman. Sehari. Oke. Berarti kalau konsumsi punyanya dokter satu hari bisa take sampai 4 kapsul? Enggak, 2 kali cukup. 2 kali cukup, 2 kapsul aja. 2 kapsul cukup pagi dan juga malam. Dan memang gini ya, kenapa kita perlu suplemen? Yang pertama, sebelum lebih lanjut bahas suplemen, kita harus paham dulu 3 poin nih. Yang pertama radikal bebas. Benar. Yang kedua oksidan. Betul. Yang ketiga antioksidan. Nah karena ini akan berkaitan nih. Radikal bebas itu suatu atom yang tidak berpasangan. Sumber radikal bebas di mana saja? Makanan ultra processed food, sinar matahari, kemudian juga polusi udara, rokok, makan-makan yang dipanaskan atau yang digoreng berlebihan, itu sumber-sumber radikal bebas. Itu ya, jadi artinya bahwa radikal bebas itu sumbernya banyak. Kedua, oksidan. Ada oksidan, ada antioksidan. Nah, oksidan sendiri ibaratnya gini, ketika kita mengupas pisang, kita taruh nih di udara terbuka. Dia akan berubah warna kan? Menghitam. Itu proses oksidasi. Dan ternyata proses oksidasi juga terjadi di dalam tubuh kita. Bedanya ada yang meningkat 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan sampai 6 kali lipat. Makanya nggak ngapa-ngapain aja kok rasanya makin menggelap. Makin menggelap, makin sakit badan, nggak enak. Yang terakhir ada antioksidan. Nah, antioksidan ini untuk supaya menghindari 2 ini. Makanya kita perlu vitamin D, glutathione, astaxanthin.
Jadi supaya bisa mengimbangi ini di tengah-tengah, kadang-kadang kita udah seharian kerja capek, malamnya scroll-scroll TikTok, baru tidur jam 1 malam. Iya. Tidur kurang. Iya. Bangun harus pagi. Betul. Karena tuntutan kerja juga misalnya. Jadi ketika kita kurang istirahat, kemudian juga kurang tidur, terpapar radikal bebas, oksidasi di dalam tubuh kita itu bisa meningkat sampai 6 kali lipat. Semakin. Jadi tengah-tengah kesibukan kita setidaknya ada mengimbangi gitu loh. Betul. Antioksidan. Kita biar lebih pulih kembali. Betul. Walaupun memang ya sejujurnya saya juga kadang-kadang tidur untuk 8 jam sehari itu susah nggak sih? Nggak terpenuhi ya dok? Nggak terpenuhi. Apalagi yang deep sleep ya dok? Betul, apalagi deep sleep. Di tengah-tengah misalnya kita tidurnya kurang, aktivitas kita padat. Makanya perlunya tambahan suplemen. Perlu tambahan suplemen supaya setidaknya mengimbangi lifestyle kita nih, aktivitas kita. Gitu. Jadi dengan kita minum antioksidan, setidaknya oksidasi dalam tubuh kita tidak meningkat sampai 6 kali lipat. Iya. Gitu. Oke. Soalnya banyak ya dok, kalau orang mengkonsumsi suplemen ya, mau herbal, mau suplemen seperti yang kesehatan yang dokter punya, itu orang suka bertanya kayak nanti kena ginjal nggak? Mereka tuh kadang-kadang suka nggak paham nih dok. Nah mungkin boleh dari sisi kedokterannya nih, boleh ngomongin masalah kena ginjal. Ini memang di Indonesia itu sangat sering sekali ya, itu pertanyaan mungkin kayak selalu nanya ya kena ginjal nggak, kena ginjal. Jadi gini, jadi ginjal itu kita pahami bahwa dia filter untuk menyaring racun-racun yang masuk ke dalam tubuh ya. Itu disaring oleh tubuh kita, dikeluarkan lewat ginjal, kemudian lewat urin. Kita pahami dulu bahwa ginjal fungsinya untuk itu. Iya. Nah, apakah suplemen itu bisa merusak ginjal? Kalau misalnya kita minum sesuai dengan dosis yang sudah dianjurkan, itu aman. Itu aman. Jadi kadang-kadang orang-orang kita itu salah paham. Betul. Di sisi lain mereka minum suplemen takut. Iya. Tapi mohon maaf nih ya, makan seblak sehari bisa 3 kali, pagi siang sore. Pedasnya pedas mampus gitu ya. Pedas mampus, garamnya luar biasa, tinggi banget, natriumnya tinggi. Udah gitu kan gulanya lagi, minum bobanya lagi. Aduh dok, itu persis dok. Iya, justru kebiasaan-kebiasaan tersebut yang bisa memberatkan ginjal. Itu saya juga sering sharing, tapi kan mungkin kalau dari saya kan jadi lebih kayak practitioner. Nah, saya kan bukan dari sisi kedokterannya. Yes. Nah, kalian jadi bisa dengar sendiri ya, teman-teman. Sebenarnya kalau mau dibilang kena ginjal dari daily lifestyle kita yang kurang sehat, itu juga bisa mengakibatkan ginjalnya kita jadi nggak sehat. Jadi sebenarnya nggak usah kita ngomongin suplemen yang kita jual ya dok. Mau suplemen D, vitamin D, vitamin K, atau vitamin apapun yang kalian konsumsi, kalau misalkan dikonsumsi berlebihan, tidak dengan dosis yang tepat, dan kurangnya air putih, nah betul, ya kan dok, tetap akan berpengaruh ke ginjal. Itu ya dokter tadi udah sampaikan ya. Jadi makanya biasakan untuk baca apa yang sudah tertulis pada kemasan ya dok. Betul. Anjuran aturan pakainya berapa. Jangan karena pengen cepat-cepat putih lu minum kolmistinnya sampai 5 kapsul 5 kapsul sehari. Berlebihan. Jangan, udah ditakarin sama dokternya. Oke. Dok, seru banget nih, tapi untuk menambah keseruan ya kan, kita mau main game Jamet. Bukan ala ya dok, Jamet ini adalah jawab 1 menit. Yuk, gitu. Kita bakalan tanya-tanya dok. Sekarang kita bakalan main game 1 menit, namanya Jamet. Ya, jawab 1 menit. Aku bakal sebutin 1 kata dan dokter Tulus harus jawab cepat. Makna dari kata yang aku kasih ke kakak, ke dokter. Misalkan putih, jawab cepatnya. Menurut dokter makna dari putih itu apa? Kinclong. Atau apa? Siap? Paham ya dok? Oke. Kita mulai ya dok. Instan ya? Instan ya dok, langsung aja jawab dok. Oke, mau jawabannya adalah produk dokter juga gak ada masalah. Misalnya glowing, sunscreen glowing, gitu ya? Iya misalkan ya kan. Wah, oke. Yuk, pertanyaan pertama. Jerawat. Jerawat jangan dipecat. Oke. Sunscreen. Sunscreen glowing. Botox. Botox anti kerut. Pasien bawel. Pasien bawel. Nyebelin. Skincare viral doang dok. Instan. Oke. Kalau instan? Bahaya. Oke. Glowing? Glowing berproses. Operasi plastik? Terserah Anda. Masa depan? Masa depan cerah. Diet instan? Bahaya. Oke. Tadi kita tepuk tangan dulu dong buat jawab 1 menit dari dokter
Jametnya dokter sangat bikin kita mind blowing ya, karena operasi plastik Terserah Anda. Iya. Dok. Oke, sayang, kita operasi plastik kapan, sayang? Oke, tadi kita bahas Nanti tiba-tiba minggu depan pergi nih ke tiba-tiba Korea. langsung kayak, dok, tadi kan dokter udah bilang terserah Anda. Oke, kita bahas soal diet instan. Tadi kan dokter jawabannya lumayan tajam nih, dok. Emang sejauh mana sih dokter melihat fenomena orang yang percaya ada diet instan? Ya. Boleh nggak sih, dok, dikulik sedikit? Kebetulan saya kan juga punya produk yang membantu orang untuk program. Tapi kan orang nih kayak sering banget gitu mengkonsumsikan suplemen tersebut tuh jadi kayak suplemen diet. Padahal saya udah bilang berkali-kali, nggak ada yang namanya diet instan. Tapi aku Berproses. lebih seneng ya kalau bisa dokter yang sharing dari sisi kedokterannya. Ya zaman sekarang tuh memang orang tuh apa ya, diet itu banyak beragam ya. Dan Iya. memang mereka tuh kadang-kadang berbagai macam cara Iya. untuk menuju itu gitu loh. Menuju, Apa ya, mungkin karena sekarang era media sosial, ketika lihat badan kurang enak dipandang gitu, pengennya instan. betul. Gitu kan. Melihat rumput lebih hijau sedikit langsung kayak mau Ya, diet, mau diet. cepet-cepetan. Betul, cepet-cepetan. Bila perlu seminggu, 2 minggu. Makanya. Turun. Makanya suka banget banyak pertanyaan, dok, seminggu kira-kira bisa turun berapa ya? Ya, silakan, dok. Ya. Jadi kalau menurut saya sih diet sih kuncinya ya, pertama ya dari intake makanan, iya nggak sih? Jadi ketika misalnya intake makanan kita banyak, bejibun, aktivitas kitanya sedikit, ya nggak bisa kita diet, nggak bisa Betul. kita turun berat badan. Betul. Tapi Nggak bisa sebaliknya, terpenuhi defisit kalorinya. betul, nggak bisa defisit kalori. Tapi ketika misalnya kita aktivitasnya juga olahraga teratur, kemudian juga intake makanan kita juga atur gitu kan, ya otomatis juga akan berat badan juga akan ikutin gitu loh. Betul. Walaupun memang tidak bisa instan. Betul. Karena terkadang kita melihat beberapa influencer gitu kan, wah saya diet keto nih, IF nih, berhasil gitu Iya. kan. Tapi mereka lupa bahwa diet-diet tersebut itu ada aturan Betul. yang harus diikutin gitu Ada loh. batasan juga. Ada batasan, kadang-kadang aturannya ekstrem, Cek. Contoh nih ya, ketika IF nih, Iya. ya IF, bagus, saya akui bagus. Membatasi makanan, ada jendela makan gitu kan. Betul. Tapi kalau misalnya setelah IF kita makannya sembarangan, makannya nggak bersih, Akan bounce back. itu akan berbahaya justru. Kemarin saya baru saja lihat ada beberapa orang-orang yang IF ya, itu saya tidak mengatakan IF jelek ya, tapi Betul. orang-orang IF hati-hati, kalian harus kontrol fungsi ginjal kalian, terutama asam urat, Oke. ureum, kreatinin itu harus dikontrol, Dicek. karena kebanyakan orang-orang yang IF nih, karena gini loh, ketika kita IF ada racun-racun yang dibuang secara instan. Jadi termasuk keton meningkat, kemudian juga asam urat bisa meningkat. Nih kadang-kadang lupa, asam urat tinggi kadang-kadang itu tidak ada gejala klinis. Oke. Bahkan di atas 10 itu tidak ada gejala klinis. Tiba-tiba misalnya dia ya, berkepanjangan tanpa aturan. Saya katakan ya, tanpa aturan yang benar. Mereka misalnya IF tapi makannya masih kotor, masih sembarangan, itu tolong cek fungsi ginjal kalian. Termasuk yang diet ketogenik. Tahu kan? Padahal tanpa suplemen loh itu, dok. Iya Tapi tanpa bisa. suplemen. Bisa. Jadi gini, ketika misalnya kita diet ekstrim itu terkadang asam urat bisa tinggi. Oke. Pada saat asam urat tinggi, minum kita kurang, Nah, orang itu. diet minum kurang, itu hati-hati, ginjal bisa bermasalah. Apalagi berkepanjangan. Makanya saya sering bilang orang-orang yang diet, yang ekstrim ya, diet ekstrim ya, tolong fungsi ginjal kalian Dicek. cek rutin. Cek rutin. Ya, karena kadang-kadang orang yang diet itu lupa minum dia. Karena gini loh, ibaratnya ginjal ini sebagai filter yang membersihkan racun-racun yang masuk ke dalam tubuh. Benar. Itu kalau kita minum kurang, ibarat gini loh, Gimana? toilet nih, ya kan? Kalau kita kurang di flash, Iya. itu kan Nggak nggak bersih, bisa, nggak airnya bersih. sedikit. Iya. Ya ibaratnya ginjal itu seperti itu. Sampahnya masih di situ. Sampahnya masih merebel-rebel di mana-mana. Iya. Mending kalau sampahnya cuman sampah-sampah biasa Biasa. gitu kan. Tapi kalau sampahnya adalah asam urat. Asam urat itu tuh kalau kena asam urat itu kan kalau misalnya mengendap itu tajam, Cek. Iya. Bahkan dia bisa seperti kristal-kristal kaca. Itu kalau mengendap di ginjal itu bisa merusak fungsi ginjal kita. Aduh. Makanya kenapa orang-orang yang diet itu harus hati-hati, jangan tergiur dengan sesuatu hal yang instan. Terkadang nih udah dia dietnya ekstrim, ditambah lagi minum suplemen yang nakal tadi. Udah gitu misalnya ownernya nih udah minum suplemen kita mah seminggu turun 5 kilo. 5 kilo. Nah, Sebulan itu turun 7 20 kilo, dok. 20 Ada kilo. yang menggarasikan solusi diet instan 4 sampai 20 kilo. Kadang-kadang saya pikir kayak, dan tapi ternyata banyak banget yang masih tergiur, dok. Masih banyak. Masih Dan belum banyak BPOM sekali. lagi. Dan belum BPOM. Belum Dan nggak BPOM. jelas lagi Nggak BPOM-nya. jelas. Betul.
Nah ya kita cuma bisa berdoa ya dok. Iya. Kalau saya sih akhirnya kan kalau saya sendiri memang saya punya produk dan saya walaupun sebagai praktisioner karena saya sendiri mengalami susahnya menurunkan berat badan ya dok, akhirnya ternyata memang ada ya tambahan suplemen sangat membantu saya. Kan tadi dokter sempat bahas ya dok kalau sebenarnya cara untuk menurunkan berat badan kan otomatis kalau misalkan kita tetap semuanya dilahap ya nggak mungkin ada turun berat badan. Sementara orang nggak segampang itu untuk bisa mengontrol apa yang bisa mereka lahap. Ya, Nah itulah alasan ketika saya merasakan sendiri suplemen yang saya konsumsi ternyata oke, makanya saya sharing ternyata banyak yang coba dan oke. Akhirnya lumayan ramai nih. Nah dok, tapi banyak juga nih yang kayak katanya dok, kadang-kadang kan ada ya dok, ada aja yang suka iseng aja, pengen aja mungkin yang tangannya iseng jahat gitu ya, tiba-tiba bilang gini, nggak perlu lah suplemen kayak gitu, nggak perlu, nggak ada manfaatnya, yang ada rusak ginjal doang. Iya. Nah dokter boleh nggak memberi tanggapan untuk komentar ya negatif tersebut? Jadi gini ya sebetulnya kalau yang Ceci jualin kan suplemen kan. Iya, suplemen herbal Bepom. lagi. Bepom, Ya kan? Ekstrak pula, ya kan. Saya pastikan sih kalau udah Bepom kemudian juga ekstrak, selama dosisnya sesuai dengan aturan yang berlaku, saya pastikan aman. Saya pastikan aman. Karena jadi buat teman-teman ya, Bepom kita itu luar biasa. Betul. Jadi aturan Bepom Indonesia itu ketat sekali. Ketika kita mau mendatangkan produk baru, itu kadang-kadang butuh waktu. Saya aja lagi bikin produk baru, suplemen, itu 2 tahun belum selesai. Karena Makanya uji klinisnya itu kan betul. harus Gak gampang. benar-benar. Kadang-kadang kita uji klinis sekali nih, gagal, Ada terus diulang fail. lagi. Kadang-kadang Betul. uji klinis kan butuh waktu. Misalnya uji klinis antara bahan aktif A dan B itu butuh waktu 6 bulan. Ketika gagal, kita ulangi lagi 6 bulan. Benar. Karena Bepom tidak mau gitu loh menerima produk-produk yang Belum kemudian jelas hari keabsahan ininya. bisa Nanti bahaya. membahayakan. Betul. gitu. Jadi kalau memang ketika suplemen dan Bepom, insya Allah aman. Karena kita tahu bahwa Bepom di Indonesia ini cukup ketat lah. Betul. Apalagi semenjak di bawah naungan yang terbaru ya dok, Ya, lebih betul, ini lagi. lebih ekstra Bahasanya lagi. lebih ngekill lagi dok. Nah, iya. Oke. Nah tapi kan sebenarnya banyak ya dok, karena dokter juga nggak cuman di bidang skincare krim ya dok, tapi kan di suplemen juga ya dok. Banyak yang suka menjanjikan kalau di diet gitu ya, suplemen diet instan, kalau di suplemen kesehatan kulit kayak putih instan. Nah sebagai dokter pasti gemas dan geram gitu ya dok, marah juga dok melihat orang-orang yang dibohongi oleh janji manis para pedagang-pedagang yang nakal di industri pelangsing dan pencerah gitu ya. Mungkin dokter bolehlah kayak ini sekaligus ya dok, untuk menutup juga ya dok ya. Mungkin dokter bisa sebagai dokter, seseorang yang lebih punya keahlian di bidang kesehatan, mungkin dokter bisa menghimbau, mungkin bisa memberikan himbauan dan harapannya dokter nih atas geram dan gemasnya dokter dan marahnya dokter ngelihat banyak mungkin ada pasien dokter juga atau orang-orang di luar sana yang sering dibohongi sama janji manis tersebut. Oke, jadi kalau menurut saya teman-teman, pertama kita jangan percaya dengan owner-owner yang menjanjikan hasil instan. 1 minggu putih, Nggak mungkin. 1 minggu turun 2 kilo. Tidak ada. 2 kilo Kalau 2 minggu mungkin, 1 minggu 2 kilo mungkin. ada dok. Ya betul. 1 Karena minggu, defisit kalori betul. gitu ya bisa aja. Tapi kalau 1 minggu 5 kilo, 1 bulan 10 kilo, Jangan. hati-hati gitu loh. Jadi kalau misalnya ada owner-owner yang menjanjikan hasil instan, udah deh kalian jangan begitu terlalu percaya. Makanya sejujurnya Ci, saya tuh suka liatin kontennya juga kan. Iya. Kalian kalau misalnya nggak mau olahraga, kalau nggak mau ngurangin makan, jangan beli produk saya. Iya benar. Ya kan, suka galak begitu kan. Iya. Saya karena memang sekarang itu customer Indonesia juga udah pada pinter kan. betul. Anak-anak Gen Z sekarang juga lebih aware dan Lebih aware. awam juga. Justru ketika kita bilang, oh ini nggak instan. Kalian saya kadang-kadang gini, ketika dok ini berapa kapsul ada perubahan. Kalian kalau misalnya mau hasil instan, udah deh jangan beli produk saya. tos dulu dok. Nanti Iya kalau sih? nggak ada hasil, karena butuhnya mereka bilang nggak ada efeknya Nah, apa? Lu butuh dalam waktu betul. 1 minggu mana ada bisa efek yang jelas Iya. signifikan ya dok. Nah itu dia. Jadi ketika misalnya menjadikan instan atau perhatikan juga produknya pastikan Bepom. Betul. Kembali lagi ya dok Kembali ya. lagi. Walaupun adanya trust issue di luar sana buat teman-teman netizen yang kayak trust issue kepada Bepom, tapi memang satu-satunya harapan kita adalah ke
petinggi BPOM juga yang bisa membantu kita untuk mendapatkan produk-produk yang berkualitas juga. Terima kasih banyak Dokter Tulus sudah mau diajak berbincang-bincang. Makasih banyak ya Dok, obrolan hari ini jujur tuh aku masuk ke ruangan ini tuh kirain tuh kita cuma bakal bahas soal-soal krim, diet dan gimana jadi cara lebih sempurna gitu. Tapi ternyata aku tuh bisa dapat lebih dari itu Dok. Aku belajar kalau kecantikan itu bukan tentang memperbaiki apa yang salah, tapi tentang gimana kita itu bisa merawat apa yang sudah Tuhan kasih dengan cara yang paling bisa kita jaga dan kita berikan kasih sayang di dalamnya. Dok, sehat-sehat terus ya Dok. Pokoknya salam buat Dokter Nyimas di studio. Harusnya di rumah gitu ya, tapi ternyata Dokter Nyimas selalu, mereka selalu berdua kemana-mana. Sweet banget ya sesama dokter hebat pokoknya. Kita tunggu tips-tips selanjutnya. Thank you banget dokter. Mungkin closingan dari dokter boleh terakhir kepada teman-teman yang lagi nonton. Kalau dari saya sih teman-teman, sekarang tuh kan eranya media sosial. Kita harus hati-hati membeli suatu produk, jangan tergiur dengan hasil instan karena sesuatu instan itu bisa berbahaya, entah itu buat mencerahkan ataupun untuk menurunkan berat badan. Jadi buat teman-teman di rumah, hati-hati, kalian harus lebih pintar dan itu untuk kepentingan kamu juga. Thank you for watching guys, see you on the next episode. Stay healthy, stay glowing, and stay happy. Bye bye.